Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Saya menerima kekalahan ini. Secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang sebagai warga negara saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih. Emang Jokowi jahat ya Bang? Bahkan seluruh kejahatan Jokowi itu tidak sebanding dengan seluruh kejahatan yang pernah dibuat di era reformasi itu. Karena Jokowi adalah puncak dari kejahatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Maka itu saya sering mengatakan, orang yang suka menyalahkan orang lain, kerjaannya cari kesalahan orang lain, sekalipun profesor. Kalau kerjaannya suka menyalahkan orang lain, itu masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya, introspeksi dirinya sendiri, astagfirullah, pantas semuanya hitam. Saya nggak sadar, saya pakai kacamata riben ini. Saya yang salah. Itu orang sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, selesai belajarnya. Kenapa? Sudah menjadi arif. Orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih. Satu lagi nih, yang jadi masalah ini sekarang yang lagi isu di luar itu yang fundamental. Mentalis ini ekstremisme maksudnya. Iya, spanduk dibikin, turunkan Jokowi. Ya kan? Besok-besok akan lanjut ke turunkan Prabowo. Ini kalau nggak cepat dicegah oleh polisi, ini membahayakan untuk Indonesia. Iya, iya. Ya, jadi Pak Prabowo juga sebagai presiden juga ini harus kerahkan polisi-polisinya. Jangan diam, karena itu udah jelas ya. Ya ini PKI gaya baru ini kalau saya lihat ini. Ya ada spanduk di mana-mana. Ya turunkan Pak Jokowi. Ini tidak menutup kemungkinan larinya ke Pak Prabowo. Jokowi kan udah turun. Ya ini diadili. Adili. Adili Pak Iya, Jokowi. iya, iya. Nah, karena kelompok-kelompok ini kelihatannya makin merajalela. Saya sambil nyatat ya. Ya. Satu, Terus aja. kelompoknya RT 16 perlu diwaspadai itu. Ya, boleh kritis tapi jangan seperti itulah. Kelompoknya RW 26. Mesti dijelaskan itu apa itu ya? Ya. Kalau kelompoknya RT 14 kan udah tahu lah, kelompoknya PDI. Orang PDIP, ya kita terbuka aja. Ya. Kelompoknya RW 24. Ya, kelompoknya Anies lah. Nah, ini nih mereka lagi bermain nih sekarang ini. Ya, sama kelompoknya itu grupnya Habib Rizik dan Rocky Gerung. Nah, ini sekarang mereka lagi bermain semua. Ya, tidak menutup kemungkinan itu akan menurunkan Pak Presiden Prabowo. Nah, itu sementara dari saya. Tadi Prabowo kira-kira ngerti nggak, tahu nggak ada permainan-permainan itu? Saya rasa tahu. Tahu ya? Cuman ketegasannya ini yang belum ada. Ketegasan mengatasi orang-orang seperti ini itu seperti apa? Terlalu berani. Satu contoh aja, Rocky Gerung berani ngomong itu Prabowo apa itu di situ. Kan luar biasa. Ya, saya pikir zamannya Pak Jokowi aja. Ternyata orang-orang ini ternyata berlanjut. Oh, ini mungkin dipelihara nih oleh negara asing. Ini pasti dipelihara oleh negara asing ini. Nah, saya berharap kepada relawan-relawannya Pak Prabowo, relawan-relawannya Jokowi, kompak. Ya, kita kawal Bapak Prabowo agar berhasil misinya. Ya, kalau saya sih inginkan bahwa Pak Prabowo fokus saja 1 tahun ini masa pembersihan aja di dalam. Gak usah bikin-bikin program apa lagi dulu. Korupsinya dibersihin dulu. Narkobanya juga dibersihin. Ya, kita fokus saja pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ya sama makan sehat itu dulu. Apalagi kan sekarang kan sudah banyak dipotong, efisien lah. Ya, sedangkan banyak dipotong aja masih bisa nanti orang ngentit di situ. Pastilah. Iya, makanya. Nggak mungkin ada lumbung, nggak ada tikus. Ini
kita melihat ya masih ada yang ngentet nggak yang kayak ginian. Sudah diwanti-wanti oleh Bapak Prabowo. Nah kita lihat nanti. Ya. Jadi berarti mental kita udah rusak semua. Nah itu saya juga kepengen tahu pengalamannya Pak Julpan di DPR itu seperti apa itu. Tentang uang jalan, ya kan, tentang apa. Buka aja nggak apa-apa. Ya. Supaya masyarakat juga tahu gitu. Ya kalau masalah kebocoran anggaran itu kan sebenarnya hampir di setiap lembaga ada ya kejadian. Ya eksekutif, legislatif, yudikatif itu kan pasti ada. Nah karena ini sudah berjalan terlalu lama, kalau menurut saya sih Sudah mengakar ya. nah, ini memang harus bisa dilakukan dengan cara pelan-pelan, bisa juga dengan sekaligus. Ya tergantung bagaimana informasi dan pengelolaan sistem yang dilakukan. Ya. Nah mungkin bertahap ya, cara bertahap karena kalau udah terlalu lama nggak bisa kita frontal. Nah mungkin bertahap, jadi satu-satu diselesaikan. Ini dulu bertahap karena dengan adanya efisiensi ini salah satu cara. Yes, efisiensi juga begitu, efisiensi. Mengurangi orang korupsi dan segala macam gitu. Kan itu bertahap ya, tidak bisa secara spontan gitu. Karena kalau spontan kan reaksinya kemana-mana. Tapi kalau bertahap kan orang tidak terasa gitu loh. Ya, nah saya kira dengan pemotongan pemotongan anggaran ini, kan yang paling terjepit bukan rakyat, bukan PNS yang mereka gaji kecil. Yang kena ini kan pada tingkat level dirjen, direktur. Maunya begitu. Tapi TVRI itu udah mecatin karyawan-karyawan honor lagi. TVRI salah kaprah. Justru honorer itu yang harus ditolong. Rakyat kecil ini jangan kena PHK, malah di PHK. Tapi sekarang dicabut katanya, saya dengar itu. Ini terjadi. Jadi kurang cun gitu. Ya itu makanya kadang-kadang kan mereka yang pada tingkat atas itu tidak mau menerima keputusan presiden. Lalu imbasnya mereka mau tekan yang di bawah. Yang bawah. Ya kasus TVRI itu kan. Nah oleh karena itu pada tingkat kementerian juga ya memang harus dilakukan itu yang namanya levelnya tuh harus jelas gitu loh. Pada sampai tingkat mana ini diberlakukan dan ke bawahnya yang mereka memang selama ini hidup juga sulit, ya kalau perlu ditambah seperti gaji guru, gaji ASN yang rendah itu ditambah. Jadi keberpihakannya jelas sekali gitu kan. Iya. Kalau dirjen udahlah ini jalan-jalan ke luar negeri, belanja, keluarganya apa saja bisa beli. Pamer tas. Nah, direksi ya kan, bupati, istri bupati segala macam. Itu mereka bisa lakukan banyak hal. Belum lagi yang tabungan yang mereka simpan masih banyak. Barangkali ya. Jadi mereka nggak terasa. Oleh karena itu pada level eselon 1, 2, 3, 4 menurut saya atau 5 itu sebenarnya udah wajar dilakukan pemotongan. Karena selama ini sudah terlalu enak. Keenakan. Nah, terlalu nikmat ya kan dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu pemotongan ini menurut saya satu taktis untuk bagaimana anggaran itu justru lebih banyak untuk membangun basis ASN kita supaya lebih sejahtera. Betul, setuju. Kan gitu. Ya. Nah, jadi saya kalau itu dikatakan itu, jadi level-level tertentu itu saya setuju banget karena jelas misinya Pak Prabowo itu adalah misi keberpihakan. Ya. Jadi tentang rumah juga itu juga masalah. Saya malah punya ide tentang di laut itu rumah-rumah nelayan. Pak Prabowo sendiri kan sudah punya konsep bikin yang namanya rumah apung. Mungkin kementerian ini kan biayanya tidak besar, tapi masyarakat bisa gratis ya punya rumah di pinggir-pinggir
pantai pinggir laut Ya. yang sudah dirintis oleh Pak Prabowo, rumah apung yang di Priuk itu. Menarik, bagus sekali, bahkan untuk wisata juga bagus. Ya. Ya kan? Ya seperti rumah jabatan lah. Jangankan kita bicara yang lain, menteri saja tidak tinggal di rumah jabatan itu. Mereka tinggal di rumahnya sendiri kan, tapi tetap punya rumah jabatan. Coba lihat Widya Chandra itu, berapa orang sih menteri yang tinggal di situ? Atau di jalan, apalagi jalan Denpasar itu, berapa orang yang tinggal di situ, yang benar-benar tinggal di situ? Di perumahan DPR misalnya, Banyak kosong juga ya. bukan hanya kosong, ada yang disewain juga ke orang lain, ya kan? Ada juga yang dipakai oleh keluarga. Nah ini kan nggak ada efisiensi kita. Sementara mereka sudah sewakan, kemudian maintenance-nya tetap oleh DPR, oleh negara. Nah Yang itu, bayar negara. ya itu harus dicek, itu harus ditertibkan, gitu, ya kan? Nah mana yang disewakan atau mana yang dipakai keluarga, ya, tapi dia sendiri punya rumah, itu bisa diatur misalnya. Bagi anggota DPR yang asal Jakarta, DPR RI, asal Jakarta, sudah pasti punya rumah kan Ya. di sini. Oleh karena itu mereka tidak boleh dapat rumah. Yang dapat rumah itu adalah mereka-mereka DPR RI yang dari luar daerah, dari luar Jakarta. Yang mereka dari daerah ke sini nggak punya rumah. Atau dikontrakin aja gitu ya. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan tulis di kolom komentar tanggapan kalian pemirsa terkait dengan beberapa tuntutan mahasiswa yang menggelar demo di depan gedung istana. Ini kan terkait dengan adili Jokowi ya pemirsa, menuntut untuk Pak Jokowi itu segera diadili dan juga menuntut Pak Prabowo itu segera merevisi terkait dengan makan siang gratis dan juga tentang efisiensi ya kan anggaran yang katanya itu tidak tepat sasaran, kata beberapa tuntutan yang dilontarkan ya oleh mahasiswa tersebut untuk Pak Prabowo itu disuruh memikirkan ulang terkait dengan anggaran tersebut yang ada pemangkasan katakanlah. Tulis di kolom komentar pemirsa komentar kalian, dan sekali lagi pemirsa subscribe Movila dan salam demokrasi dan salam NKRI.